lagi di channelku Awang Chan. Sorry banget ya, lama nggak bikin video ya karena masih ada beberapa kesibukan yang mungkin nggak bisa aku tinggalin, dan salah satunya juga mungkin mager ya. Ya sebenarnya nggak mager juga sih, mungkin kecapean ya, karena kecapean. Jadi ini aku sempat-sempatin bikin video ya, semoga nanti di tengah-tengah perjalanan nggak hujan kayak yang video kemarin ya. harus ada hujannya di tengah-tengah. Oke, langsung aja ya. Di video kali ini aku mau mengenalkan satu produk nih ya, parfum yang recommended banget ya. Aku biasanya pakai parfum ini nih buat nemenin kalau aku ngereading ya. Namanya Rare Luxury & Co ya. Ini banyak variannya, ada 8 dan saat ini ready 7 ya. Kalian kalau mau kepo tentang parfum rare ini gitu ya. Ini bener-bener rare banget. Kalau aku sih sukanya yang versi Bele ya. Satu hal yang kenapa aku suka banget sama parfum ini adalah pada saat aku pakai varian ini gitu ya, terus kemudian ada temenku yang aku cobain juga parfum ini gitu, kita sama-sama pakai versi yang sama-sama Bele, dengan aroma tubuh yang berbeda gitu ya, aroma tubuh asal yang berbeda, ternyata aromanya tuh jadi beda juga gitu ya. Jadi parfum ini nih menyesuaikan juga dengan aroma tubuh kita gitu. Jadi ini bukan parfum yang kayak biasanya kita beli itu ya. Ini extract the perfume, jadi bener-bener wanginya itu nempel banget. Biasanya aku pakai ini nih malam, atau kalau nggak gitu sore ya, besoknya sampai siang tuh nggak hilang ya baunya ya gitu. Jadi aku recommended banget karena aku udah pakai sendiri gitu. Nah, kamu kalau mau beli silahkan klik aja ya linknya yang di bawah, nomornya sama seperti yang ada di private reading gitu ya. Mungkin kamu juga yang mau private reading, mau nanya juga boleh, nanya tentang private reading juga boleh ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pembahasan tentang video kali ini ya. Di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video yang lain ya. Aku terinspirasi setelah mencium aroma ini gitu ya, mencium wanginya Bele ini. Kenapa aku terinspirasi tentang cinta gitu ya, cinta yang ya mungkin bisa diartikan secara universal, bisa diartikan secara antara divine feminine dan juga maskulin gitu ya. Jadi aku terinspirasi judulnya juga dari bukunya Erich Fromm ya, yang berjudul The Art of Loving. Kalau kalian, aku rasa buku ini cukup populer, mungkin kalian udah pernah baca bukunya, dan aku terinspirasi dari situ. Kenapa aku bikin video yang seperti ini gitu ya, dengan tema yang seperti ini, karena aku mengamati di sekitarku ya, mungkin termasuk aku sendiri ya, memahami cinta itu masih belum 100% sesuai dengan apa makna cinta itu gitu ya. Makanya aku bikin video ini ya. Aku bikin 2 oracle yang berbeda ya, 2 oracle yang berbeda, dan kamu milih yang mana. Kamu ingin mendapatkan atau melihat pesan The Art of Loving atau makna cinta yang cocok buat kamu ya, yang harus kamu pahami gitu ya, yang harus kamu pahami di hidup ini ya, melalui kartu tarot ya. Jadi aku gabungkan sedikit pengalamanku, terus kemudian juga dari teori ya, dan dari sudut pandang tarot ya. Aku tinjau dari sudut pandang tarot. Di sini ada 2 pilihan oracle, ini beda isinya ya. Kamu boleh pilih yang mana, pilih yang ini juga boleh ya, atau pilih yang ini juga boleh. Nanti pesannya akan berbeda.
sesuai dengan apa yang sedang kamu alami sekarang ya. Oke, itu aja. Silakan sambil dipilih, aku kasih waktu 5 detik ya. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama atau pakai kartu oracle yang pertama ini ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. Silakan dipilih. Bentar. Kamu yang pilih kartu oracle ini ya, yang pertama ini, kita lihat. Aku terinspirasi sekali lagi ya, aku terinspirasi dari bukunya Erich Fromm ya, The Art of Loving. Di situ menggambarkan tentang apa ya, teori tentang cinta, bagaimana kita memahami tentang cinta yang sebenarnya ya, makna cinta yang sebenarnya. Dan aku rasa ini penting sekali karena ketika kita bisa memahami makna cinta yang sebenarnya, mungkin kita bisa lebih tenang ya menjalani kehidupan ini. Karena ketenangan seseorang ya, tingkat ketenangan atau ketentraman seseorang itu tergantung pada tingkat pengetahuannya. Semakin pengetahuannya luas, wawasannya luas, maka semakin dia tenang dalam menjalani hidup ini. Dan itu aku rasakan sendiri gitu ya. Mungkin sebentar. Ya, lanjut. Ya, jadi buat kamu yang apa ya, nggak cocok sama cara aku ngereading ya, lebih baik kamu nggak usah nonton. Karena ketika kamu nonton dan kamu nontonnya itu dalam kondisi benci atau nggak suka ya, energimu nggak baik, itu nanti akan tercermin atau tertransfer dari, apalagi kalau kamu komen ya, tertransfer dari komenanmu ya, dan itu mempengaruhi teman-teman lain yang benar-benar pengen tahu atau pengen dengerin gitu ya, pengen dengerin, dapat pesannya di readingan kali ini ya. Belajar untuk menjadi orang yang setidaknya kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain tuh, kita tidak mengganggu orang lain gitu ya. Kalau kita nggak suka ya, kalau aku mengamati tentang netizen saat ini kan, perilakunya itu nggak suka, malah justru dilihat hanya untuk diolok-olok, hanya untuk dicari kesalahannya gitu ya. Dan itu semesta sangat nggak suka ya. Kalau kamu tahu tentang frekuensi, kamu tahu tentang energi, perilaku yang seperti itu justru akan mengundang banyak energi negatif. Dan jangan heran kalau kamu masih mindsetnya seperti itu, kamu bertemu dengan lingkungan yang toksik. Ya, kita perlu menilik juga dalam diri kita, pikiran kita sudah bersih belum ya. Kalau kita terlalu banyak menarik hal-hal yang toksik, maka bisa jadi ya, kemungkinan kamunya juga masih dilingkupi oleh energi negatif. Jadi belajar lagi. Kenapa aku membahas ini? Karena sangat berkaitan erat dengan cinta. Cinta itu adalah relasi tertinggi manusia ya, atau kepada sesama manusia atau kepada yang lain gitu ya, makhluk yang lain atau mungkin entitas yang lain. Jadi cinta itu penting. Kalau kamu bisa menselaraskan energimu sesuai dengan frekuensi cinta ya, love, aku yakin hidupmu akan nyaman, tentram, nggak ada rasa kecemasan, dan mungkin kamu nggak akan perlu pergi ke psikolog ya apalagi ke psikiater. Kalau kamu sudah bisa menselaraskan frekuensi kamu dengan frekuensi cinta ya. Perlu belajar, butuh waktu, tapi yang paling penting adalah keinginan dan juga konsistensi dari kamu ya.
Ini aku sambil shuffle, sambil ngasih namanya ya, uh, pandanganku ya tentang cinta, tentang frekuensi dan lain sebagainya. Intinya yang nyambung dengan readingan kali ini. Sekali lagi, kalau kamu nggak suka, nggak cocok dengan caraku mereading, lebih baik kamu leave aja gitu ya. Biarkan yang nonton ini adalah yang benar-benar butuh, dan aku yakin ada ya yang membutuhkan ini. Makanya aku ketarik banget pengen bikin video ini dikala sebenarnya ini aku nggak sempat, tapi aku sempat-sempatin. Mungkin memang karena panggilan dari semesta ya. Oke, ini aku udah shuffle, kurang satu lagi ya. Ya, kita lihat. Bentar. Yang pertama adalah, ini adalah tentang the art of loving, seni mencintai. Bagaimana semesta mengajarkan kamu tentang cinta, atau apa yang perlu kamu dengarkan ya dari kartu oracle-nya tentang makna cinta, atau sesuatu yang mungkin perlu kamu luruskan tentang bagaimana kamu memahami cinta ya. Kartu pertama, kamu baca sendiri ya bahasa Inggrisnya ya, kalau kamu nggak puas dengan bacaanku. Ya, di sini ada true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings life below the triggers ya. Kartu ini aku merasakan ya bahwa topik dari bacaan kali ini tentang cinta itu adalah healing. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, healing itu adalah proses di mana jiwa kamu keluar dari lingkungan atau kondisi atau energi yang negatif tadi menuju ke frekuensi cinta. Jadi kamu lagi proses menyiapkan jiwamu untuk bisa selaras dengan frekuensi cinta tadi ya. Jadi kamu masuk ke fase healing. Dan kartunya mengatakan bahwa sejatinya healing itu adalah kamu tidak menepis apapun yang kamu rasakan. Pada saat kamu merasakan sedih, pada saat kamu menangis, biarkan dia gitu. Jangan kamu tepis itu, jangan kamu tolak, jangan kamu, aku nggak boleh menangis, aku nggak boleh bersedih, aku nggak boleh. Nggak. Itu kamu justru akan memperlambat masa healing kamu. Ya. Aku sendiri merasakan ya bahwa pada saat aku dalam fase healing dan aku mencoba menolak rasa yang datang, dan rasa itu datangnya sewaktu-waktu ya. Tiba-tiba aku bisa nangis, tiba-tiba aku bisa ngerasa ketakutan, tiba-tiba aku bisa ngerasa marah ya, tanpa sebab itu. Pada saat aku mulai mencoba untuk keluar dari dark shadow ya, dark night of the soul ya. Di video yang sebelumnya yang tentang dark night of the soul aku pernah bikin ya, mungkin kamu bisa nonton. Aku pernah cerita tentang gimana aku keluar dari posisi itu. Jadi jangan salah, aku juga pernah merasakan sisi tergelap, sisi terendah, titik terendah, dan itu yang men-trigger ya, yang men-trigger aku untuk merasakan spiritual awakening yang pertama gitu ya. Dan itu benar-benar pengalaman yang misalkan aku ceritakan itu tidak akan bisa dipahami 100% kalau kamu
tidak mengalaminya sendiri, intinya seperti itu. Dan akhir-akhir ini aku menuju ke fase spiritual awakening yang kedua. Awalnya aku nggak percaya ya kalau spiritual awakening itu bisa terjadi lebih dari sekali. Karena aku merasakan sendiri, maka aku percaya ya. Dan aku rasa ini ada kaitannya dengan kamu. Bisa jadi kamu yang nonton atau yang pilih ya. Oracle ini adalah kamu yang sedang menjalani atau baru mau masuk atau hampir mau keluar dari posisi spiritual awakening. Mungkin baru yang pertama atau mungkin bahkan yang kedua seperti yang aku rasakan ya. Kartu oracle kedua mengatakan I am the dreamer of my dream. Mimpi ya. Ini adalah tentang mimpi. Mimpi itu adalah salah satu bagian eksklusif dari diri kita. Dan kita tidak seyogianya menghilangkan itu, gitu ya. Gak usah peduliin orang ngomong, oh kamu mimpi doang gitu ya. It's okay. Mereka nggak tahu tentang kedalaman jiwa kamu, kedalaman spiritual kamu, apa yang sedang kamu alami, apa yang sedang kamu rasakan. Cukup pegang erat mimpi kamu, percayai mimpi kamu, dan yakin semesta akan mengejawantahkannya gitu ya. Mengejawantah itu apa ya? Mengabulkan. Lihat nih oracle yang selanjutnya. The universe has my back. Tenang aja. Meskipun tidak ada satu orang di dunia ini, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang membantu kamu atau menolong kamu atau mendukung kamu, mensupport kamu, semesta pasti akan selalu mendukung kamu. Dia tidak akan pernah pergi dari kamu dan dia tidak akan pernah berpaling dari kamu. Mungkin kamu tanya, apa sih hubungannya dengan the art of loving? Kok hubungannya sama semesta spiritual? Dengerin aja sampai akhir ya. Jangan muncul pertanyaan dulu. Ya bisa boleh ada, kalau ada pertanyaan di kepala kamu dicatat. Nanti mungkin di akhir reading kamu bisa meresapi apa isinya ini dan kamu aplikasikan ke pertanyaan kamu ya. Selanjutnya ada kartu find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Ini ya yang aku bilang tentang frekuensi cinta tadi. Frekuensi cinta itu meskipun kamu dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang tertekan, kamu tetap bisa tahu atau merasakan makna di balik semua itu. Ya, jadi orang yang udah masuk ke fase atau udah masuk ke frekuensi cinta, dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Yang terpenting adalah jiwanya sendiri. Ya, dan rasa itu sendiri. Gini, sakit itu kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu atau kita merasakannya masih dalam kondisi yang sempit ya, yang tidak menyenangkan, yang discomfort ya, seperti kartu ini, maka kamu masih belum masuk ke frekuensi cinta, jiwamu masih belum mencapai itu. Belajar lagi sedikit demi sedikit ya, nanti lama-kelamaan kamu akan bisa menuju ke situ. Tapi ketika seseorang sudah bisa masuk ke fase itu,
Saat kamu putus cinta, saat kamu dibenci sama orang lain, saat kamu merasakan sakit, itu sudah tidak ada bedanya lagi dengan rasa senang, ya. Untuk kata-kataku yang ini kamu perlu meresapi ya. Mungkin tidak semua orang paham. Kalau kamu belum paham betul, jangan bertanya di komentar. Ya. Kamu resapi dulu. Hal-hal spiritual itu ketika kamu mendengarkan jangan langsung kamu tanya. Ya, kamu resapi dulu apa maknanya. Kalau perlu diulangi ya apa kata-kataku tadi. Tapi bagi kamu yang paham pasti akan tahu, oh maksudnya seperti itu toh, gitu ya. Selanjutnya ada kartu I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive the fear through the eyes of the teacher of love. Ya, the teacher of love. Cinta mengajarkan kamu tentang bagaimana kamu bisa keluar dari kegelapan jiwa kamu menuju kepada cahaya. Yang aku maksud di sini tentang kegelapan jiwa dan juga cahaya sangat tidak berkaitan erat dengan agama. Jadi kalau kamu masih bermindset agama, mending jangan nonton ini dulu. Aku bikin video ini tidak terikat oleh hal-hal seperti itu. Aku hanya terikat pada satu hukum, yaitu hukum semesta. Maka kegelapan, arti kegelapan, makna cahaya itu jangan kamu artikan dengan hukum-hukum selain dari hukum semesta, ya. Jadi cinta, ya, makna cinta bagi hidup kamu adalah ketika kamu mampu bertahan, tetap berdiri pada saat kamu berada dalam kegelapan dan kamu berhasil keluar dari situ. Itulah yang diajarkan oleh cinta terhadap hidup kamu. Kalau kamu belum paham, ulangi lagi, ya. Selanjutnya, through prayer and meditation, I create a ripple effects of peace in the world. Saran dari oracle-nya untuk kamu memahami the art of loving, seni mencintai. Kamu perlu meditasi, kamu perlu merenung, meresapi setiap kata, setiap rasa, setiap apapun yang kamu dapatkan ya di dalam hati kamu. Dengan cara kamu diam, dengan cara kamu tidak memberikan penilaian-penilaian, maka kamu akan tahu makna cinta yang sebenarnya bagi kehidupan kamu. Kamu perlu menjalani proses meditasi, perenungan yang panjang untuk mendapatkan jawabannya. Ya. Karena kamu juga sedang proses healing saat ini, maka jadikan meditasi itu sekaligus juga untuk menyembuhkan luka-luka yang mungkin masih tersisa ya. Selanjutnya, my outer experience are a reflection of my internal condition. Seperti yang aku bilang tadi. Kalau kamu masih berada dalam lingkungan yang toksik ya, coba kamu tengok dalam dirimu. Apakah kamu tidak sama dengan mereka? Jangan-jangan kamu juga sama-sama toksiknya. Mungkin dari sisi yang berbeda. Ya, kamu perlu menilai dirimu, kamu perlu melihat diri kamu tanpa melibatkan ego. Karena kalau ego, maka kamu tidak akan bisa menilai diri kamu dengan objektif, dengan clear, ya.
Percuma kalau kamu menilai diri kamu berdasarkan ego. Yang kamu dapatkan ya diri kamu yang ideal, diri kamu yang tidak cacat, diri kamu yang tidak punya kekurangan. No, manusia itu punya kekurangan. Manusia itu punya kesalahan. Dan disitulah letak seninya, disitulah letak menyenangkannya ya. Ketika kamu punya kesalahan, ketika kamu punya kelemahan, dan kamu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Itulah yang sebenarnya dicintai oleh semesta ya. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Oke? Jadi apa yang ada di sekitar kamu, lingkungan kamu itu adalah refleksi dari jiwa kamu. Kalau lingkungan kamu masih banyak toksiknya, coba kamu refleksikan. Apakah benar kamu tidak setoksik mereka? Ya. Jangan terus-terusan menjadi jangan terus-terusan punya mental victim ya. Sekali-kali kamu juga perlu melihat jangan-jangan lingkunganmu itulah yang jadi victim dan kamu pelakunya ya. Jadi berlaku adil lah gitu ya. Jangan melihat kamu sebagai orang yang tersakiti terus. Kalau kamu berpikir seperti itu, maka semesta mengartikannya atau menenkripsinya ya, kalau bahasa komputer itu ya, dienkripsi atau diartikan. Oh ternyata kamu tuh korban ya. Ya sudah, kamu akan dihadapkan oleh orang-orang yang menjadikan kamu sebagai korban. Maka ini yang perlu kamu perlu kamu perbaiki ya, mindset kamu. Semua orang free, semua orang bebas, tidak ada yang jadi pelaku, tidak ada yang jadi korban. Kamu jadi korban, kamu jadi pelaku, itu tergantung dari permissionmu. Kalau kamu terus-menerus jadi korban, berarti kamu mengizinkan diri kamu menjadi korban. Ya, ingat-ingat kata-kata ini dan kamu resapi. Mungkin jawabannya nggak akan datang pada saat kamu mendengerin ini ya, tapi kamu akan mendapatkan jawabannya entah nanti seminggu kemudian atau kapan, dan di saat benar-benar kamu ternyata ini toh yang dimaksud gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, happiness is my birthright. Oke. Ngomong-ngomong soal happiness atau kebahagiaan ya, aku ingat ada satu orang yang pernah menanyakan hal ini tentang hal ini kepadaku ya. Kebahagiaan itu sebenarnya kita cari atau kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. Kalau aku menjawabnya adalah kita ciptakan dari diri kita sendiri. Kebahagiaan itu tidak tergantung pada apa yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Kebahagiaan itu seperti kamu melakukan sesuai dengan preferensi jiwa kamu, sesuai dengan kesenangan jiwa kamu. Setiap orang punya kesenangan jiwanya masing-masing. Contoh, aku suka banget pakai parfum ya, contoh ya. Ya ini biar inget aku. Contoh gampang ya yang di dekat. Aku suka banget pakai parfum. Tapi ada ya orang yang nggak suka pakai parfum. Dan orang yang nggak suka pakai parfum ini, kalau dipaksa, ya parfum tuh enak loh, kamu harus pakai gini nih, nggak bisa. Wong dia nggak suka. Jadi seperti itu ya contohnya. Contoh lain, misalkan aku suka ayam geprek, sedangkan temenku suka Pizza Hut, misalkan ya. Terus aku maksa, wah Pizza Hut itu nggak enak, yang enak tuh ayam geprek loh, mantep gitu, sambelnya pedes banget, enak banget gitu ya. Jadi lapar.
tapi temenmu tetap ngeyel. Loh enggak, yang enak tuh Pizza Hut gitu loh. Sensasinya waktu aku gigit Pizza Hut, terus apalagi kalau ada kejunya, terus ada mozzarellanya, terus telur gitu ya. Itu yang enak gitu. Dan kalian tidak bisa saling memaksakan. Itu adalah preferensi jiwa kalian masing-masing gitu loh. Yang aku maksud dengan kebahagiaan tuh di situ. Yang kamu perlukan adalah yang kaitannya dengan cinta ya. Cinta itu pasti membawa kebahagiaan. Dan hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah satu, kamu perlu melanjutkan proses healing kamu. Ya, yang kedua, kamu perlu lebih mengenali dirimu. Salah satunya adalah apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat jiwamu itu tentram, apa yang membuat jiwa kamu tertarik. Ya, itu yang kamu lakukan. Biarin orang berkata apa, biarin lingkungan mendoktrin kamu seperti apa, mereka nggak tahu gitu ya. Dan seperti yang aku bilang, nggak ada yang salah. Orang yang lebih suka ayam geprek atau orang yang lebih suka Pizza Hut, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Yang salah adalah ketika kamu suka ayam geprek tapi kamu paksa makan Pizza Hut hanya demi tuntutan sosial, itu yang salah. Begitupun sebaliknya, ya. Dan setelah itu kamu akan menemukan level kebahagiaanmu sendiri. Ya jadi tadi diciptakan, ya kalau aku menjawabnya tidak hanya sebatas diciptakan ya. Cari makna kebahagiaan. Setelah menemukan, ciptakan kebahagiaan itu atau kebahagiaanmu sendiri dengan apa yang sudah kamu cari tadi ya, preferensi jiwa kamu. Kemudian baru kamu akan menemukannya. Jadi kebahagiaan itu ada 3 prosesnya ya. Mencari, menciptakan, menemukan. Dan yang terakhir, menikmati. Oke? Untuk readingan kali ini kamu perlu benar-benar meresapi ya. Kalau enggak percuma ya kamu nonton sampai akhir, karena ini dalam banget maknanya. Apa yang aku bilang di sini itu ada beberapa simbolisasi yang kamu perlu mencari makna di baliknya lagi. Oke? Jadi inilah The Art of Loving atau seni mencintai versi kamu yang memilih kartu oracle pertama. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Aku langsung menuju ke oracle yang kedua. Bye-bye. Halo, kamu yang pilih ini ya, kartu oracle yang kedua. Kita lihat sebentar, aku pause dulu. Ya, lanjut. Kita lihat ya. Apa makna cinta atau seni mencintai untuk hidup kamu ya. Di dalam hidup kamu, dilihat dari versi oracle. Buat kamu yang pilih oracle ini ya, yang versi ini, aku nggak hafal ya nama-namanya, ntar aku hafalin guys. Ini Whisper of Love. Oke. Kita lihat. Ada nih kartu Love You Are. Nanti aku bacakan satu-satu ya. Untuk lebih jelasnya. Ya. Cinta itu apa ya? Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa mengartikan cinta itu sama dengan sesuatu yang kaitannya dengan fisik ya. Misalkan kayak ungkapan cinta tidak harus memiliki. Itu bisa benar bisa salah kalau versiku ya. Maksudnya bisa benar bisa salah tuh
Dari katanya memiliki itu aja udah salah ya. Memiliki, tidak ada sesuatu hal ya yang bisa kita miliki di dunia ini gitu. Termasuk diri kita sendiri itu kita tidak memiliki. Itu adalah milik Tuhan dan betul juga gitu ya. Cinta tidak harus memiliki, atau cinta itu memang tidak memiliki gitu ya, kalau lebih tepatnya kalau menurutku ya. Cinta itu tidak memiliki, atau cinta itu tidak ada kaitannya dengan memiliki atau kepemilikan ya. Karena apa? Sejatinya cinta itu membebaskan. Kalau kamu merasakan ya cinta, atau ya mungkin kamu anggap itu cinta dengan seseorang, lalu kamu ngebet banget sama orang itu sampai bener-bener takut kehilangan, sampai apa ya, posesif, obsesif apalagi ya, itu bukan cinta. Tengok ya, atau lihat dalam dirimu sendiri, masih ada inner child yang terluka, atau mungkin kamu masih punya trauma, atau mungkin kamu masih punya issues ya. Kamu perlu cek, karena seseorang yang mencintai itu sejatinya justru membebaskan ya, bukan malah mengikat. Kalau dalam versinya Erich Fromm ya, yang di bukunya The Art of Loving ya, karena aku temanya mengambil inspirasi dari situ. Entah orang itu bersama orang lain, entah kamu bertepuk sebelah tangan, entah gimana ya kondisinya, entah apa, dalam kondisi senang, sedih, kamu tetap mencintai gitu. Jadi cinta itu tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, tidak ada kaitannya dengan ya, cinta itu ya kita yang kita rasakan sendiri gitu. Ya, kalau dari The Art of Loving, belajarlah untuk fokus pada cintanya, bukan pada objeknya. Kadang-kadang kita hanya berfokus pada objeknya, objek yang kita cintai. Kalau seperti itu, kita nanti tidak akan bisa belajar dan tidak akan bisa menemukan makna mencintai atau makna cinta yang sebenarnya gitu ya. Karena cinta itu sebenarnya tidak membuat seseorang jatuh. Jadi istilah jatuh cinta itu kurang tepat ya. Yang benar adalah cinta gitu ya, mencintai gitu ya. Aku mencintai, bukan aku jatuh cinta. Karena cinta itu tidak membuat kita jatuh. Justru dengan perasaan cinta itu membuat kita jadi semakin menemukan jati diri kita sendiri. Kita jadi bangkit ya, kalau misalkan dalam kondisi yang terpuruk ya. Dan yang terpenting adalah kamu jadi lebih memahami tentang dirimu. Ini nyambung dengan kartu yang pertama ya. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Ya, jadi cinta itu sebenarnya tentang kamu dan perasaan kamu. Jadi bukan tentang objeknya. Itu ya. Kalau di oracle yang pertama itu topiknya adalah tentang healing ya, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa nonton kalau kamu penasaran. Kalau kamu yang milih oracle ini topik utamanya adalah persepsi kamu tentang cinta mungkin masih perlu digeser, atau mungkin masih perlu ditambah lagi gitu ya informasinya. Mungkin kamu masih berpikir seperti yang lain bahwa mencintai itu harus ada objeknya, satu. Yang kedua, mencintai itu berhubungan dengan kepemilikan. Nah, itu yang mungkin perlu kamu ingat-ingat lagi, perlu kamu resapi lagi. Betul nggak sih? Nah,
Dan ternyata dari kartunya yang terpenting adalah love who you are. Cintailah diri kamu gitu ya. Dan cintailah bagaimana kamu mencintai sesuatu atau seseorang. Ya, sekali lagi kamu perlu meresapi kata-kataku. Aku memang sengaja pakai beberapa simbol-simbol gitu ya. Tidak aku bikin gamblang karena ya seninya kan di situ. Sesuai dengan judul aja ya, The Art of Loving. Oke. Yang selanjutnya ada receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Ya. Jadi kalau kamu mendapatkan kelimpahan cinta dari orang lain atau mungkin simpelnya aja ya, perhatian dari orang lain ya, salah satu bentuk perhatian dari orang lain, terimalah itu. Dan itu adalah salah satu cara kamu menunjukkan cinta, salah satu kamu menghargai orang lain ya, menghargai orang yang mencintai kamu gitu ya. Jadi jangan ditolak ya kalau ada orang yang berbuat baik sama kamu, kecuali kalau orangnya berbuat baik sama kamu tuh nggak tulus ya, beda soalnya. Kamu pasti bisa merasakan itu. Ada bedanya kok orang yang berbuat baik sama kita tuh tulus atau enggak. Ya, ada kartu selanjutnya, be willing to express love to receive love. Nyambung sama ini ya. Jadi ketika kamu merasakan cinta, ketika kamu ingin mencintai, maka ekspresikan perasaan kamu dengan hal-hal yang sesuai dengan jiwa kamu. Contohnya misalkan kamu suka nulis, ya ekspresikan perasaan cinta kamu itu dengan menulis. Kamu suka menggambar, ekspresikan rasa cintamu dengan menggambar. Atau kamu suka pergi ke tempat-tempat yang alami, ekspresikan cinta kamu dengan itu ya. Jadi mengekspresikan cinta itu dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan misalkan kamu mencintai lawan jenis kamu ya, terus kamu ngasih barang sama dia, itu bisa jadi salah satu bentuk cinta, tapi tidak sesempit itu. Bentuk cinta yang lain adalah mungkin kamu mendoakan, mungkin kamu memendam perasaan kamu karena mungkin yang kamu cintai itu tidak mungkin untuk kamu ungkapkan misalkan ya kondisinya. Itu juga salah satu bentuk ekspresi cinta gitu ya. Jadi ekspresi cinta itu macamnya banyak sekali. Bahkan kamu mengekspresikan cinta tidak berkaitan erat dengan objek kamu ya, objek yang kamu cintai itu ya ekspresi cinta itu seperti itu gitu ya. Selanjutnya ada new love. Embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Oke. Kamu kedepannya akan mendapatkan beberapa perasaan cinta yang baru. Mungkin kamu akan belajar mencintai ya. Aku rasa kamu perlu belajar mencintai, harus ada objeknya dulu ya. Karena belajar tentang sesuatu hal, apalagi spiritual, itu tidak bisa langsung potong kompas, kita naik tangga sini terus langsung naik tangga ke atas gitu ya, nggak bisa. Nggak kayak jabatan ya. Kalau jabatan misalkan bayar itu bisa kamu potong kompas ya. Kamu yang pengen bisa pesen lah, tergantung uangnya gitu ya, itu kan duniawi. Atau kalau kamu pengen sesuatu hal yang kaitannya dengan duniawi, ya bisa lah kamu potong kompas. Tapi kalau spiritual nggak bisa ya, nggak bisa dibohongi. Semesta kok mau kamu bohongi, semesta kok mau kamu sogok, ya lucu. Ya, jadi kamu perlu belajar mencintai atau perlu belajar memahami tentang the art of loving, makna dari cinta, dengan cara semesta akan menghadirkan sosok yang membuat kamu mencintai ya, membuat kamu tertarik dulu ya minimal ya. Dan itu dari situ kamu akan belajar. Jadi nggak hanya dari teori tapi pengalaman. Yang terpenting tuh di situ ya.
Selanjutnya ada have patience ya. Sabar ya, dalam prosesnya pasti akan sangat panjang. Butuh waktu. Love is patient and kind always. Jadi cinta itu sendiri adalah kesabaran. Ya, jadi kalau kamu nggak sabaran berarti kamu belum mencintai. Kuncinya itu di situ. Kalau kamu nunggu seseorang, ya ini yang kaitannya dengan ada objeknya ya, karena kamu masih dalam taraf itu saat ini, ya, berarti kamu masih belum mencintai orang itu. Tapi kalau kamu sabar menunggu dia, gitu ya, atau mungkin apa yang udah dia lakukan, kamu tetap sabar, ya, kamu tetap merasakan cinta itu, kamu tetap mencintai dia, itulah yang namanya cinta sejati ya. Cinta itu ya begitu itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan kondisinya dia yang kamu cintai. Kondisinya itu ya ada dalam hatimu sendiri gitu loh. Selanjutnya, spend quality time together. Listen and talk to each other. Oke. Mungkin salah satu cara ya biar kamu bisa paham atau bisa mengerti tentang makna cinta adalah dengan sering-sering menghabiskan quality time dengan orang-orang yang kamu cintai. Siapapun ya, entah itu keluarga, sahabat, atau mungkin pasangan dan lain sebagainya, atau mungkin hewan peliharaan juga boleh ya. Sering ajak ngobrol, sering melakukan deep talking ya, agar koneksi kalian tuh kuat. Dan ketika kamu merasakan koneksi kuat itu, maka kamu akan merasakan cinta itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Salah satu jalannya adalah dengan cara seperti itu. Selanjutnya ada kartu demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Oke. Jadi ketika kamu merasakan cinta, jangan hanya tidak ada action ya. Jadi kamu perlu mengekspresikan ini tadi ya, be willing to expression love. Kamu juga perlu mendemonstrasikan atau kamu perlu menunjukkan bahwa aku ini sedang mencintai loh gitu. Banyak cara ya yang udah aku sebutkan tadi ya. Sorry ya kalau ada suara-suara. Ya jadi intinya seperti itu. Kamu perlu ada actionnya. Contohnya misalkan kamu mencintai hewan peliharaan, ya actionnya kamu merawat dia dengan baik. Atau kamu mencintai orang tua kamu, ya actionnya kamu sabar gitu ya, sabar dengan mereka, terus menyayangi mereka, penuhi kebutuhan mereka, itu action gitu ya. Jadi seperti itu cara kamu memahami cinta. Memang kamu perlu ada objeknya dulu ya, untuk kamu yang pilih oracle yang kedua ini. Terakhir, I love you. These are powerful words. Ya, jadi terakhir ya, kalau kamu merasakan cinta, entah pada siapapun, objeknya apapun, kamu perlu mengatakannya dengan segenap jiwa gitu ya, bahwa kamu mencintai gitu. No matter what, apapun yang dia lakukan atau objek kamu lakukan, entah kamu bertepuk sebelah tangan, entah cinta tak termiliki lagi ya. Cinta yang nggak bisa bersatu gitu aja ya, atau cinta yang tidak bisa bersama, apapun itu di luar dari situ, di luar dari konteksnya. Yang terpenting kamu bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang, bahwa kamu mencintainya, bahwa kamu mencintai mereka, dan suatu saat kamu akan bisa menjadi pribadi yang mencintai atau pribadi-pribadi pecinta gitu ya. Jadi nanti level selanjutnya saat kamu sudah paham ya apa itu cinta dan kamu tidak memerlukan objek lagi, apapun yang ada di sekitarmu itu bisa kamu cintai. Gitu ya, itu level selanjutnya. Yang sekarang ya jalani level kamu sekarang gitu ya. Nikmati dan sabar gitu ya. Jangan aku pengen segera ke sana, pengen cepet. Itu justru akan menghambat perjalanan kamu dalam memahami apa itu cinta.
Oke, itu aja ya buat teman-teman. Terima kasih ya yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang pengen support channel ini silahkan disupport, subscribe, like, komen positif dan share. Kalau kalian pengen private reading ya, personal reading, atau kamu pengen tanya tentang parfum ya, jenisnya ya, dan pengen beli, pengen order, maka kamu bisa klik link di bawah ini ya, ada nomornya. Kamu tanya tata cara reading dan juga price listnya, atau mungkin kamu tanya tentang parfumnya, boleh ya. Itu aja. Yang mau beli di Shopee silakan klik link yang aku kasih di pesan ya. Jadi itu bisa membantuku untuk membangun channel ini gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda-beda gitu ya. Itu aja ya. Terima kasih. Bye-bye.